Sahrim Munte seorang anak kedua dari 5 orang bersaudara yang semuanya laki-laki yang berasal dari Desa Padang Rapuan Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara. Pada tahun 2015 dia menyelesaikan pendidikan SMA lalu memutuskan untuk kuliah di IAIN Imam Bonjol yang sekarang sudah menjadi UIN Imam Bonjol Padang. Ketika di Padang dia tinggal di masjid menjadi garin. Pada tahun 2019 sang ibunda meninggal, dia dari Padang langsung saja ke kampung halaman. Di tahun 2019 itu juga dia menjadi garin di Masjid Ihsan Muhammadiyah Bandar Buat yang mana ketika itu dia sedang menyelesaikan pendidikan S1-nya. Pada tahun 2020 dia mulai ambil, di tengah kuliah dia menjadi guru di SD Lukman. Pada tahun 2022 dia menikah, maka dari itu mari kita dengar kisah selengkapnya sama orangnya langsung Saudara Sahrim Munte Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Wani Channel setelah beberapa hari ini libur. Kali ini kita kedatangan Ustadz Sahrim Munte yang tak lain yang tak bukan adalah guru aktif di SD IT Lukman Padang Bandar Buat. Sekarang kita mengupas masa lalu Ustadz Sahrim ini. Kalau boleh tahu Ustadz, Ya, Ustadz asli orang mana? asli dari Sumut, Sumatera Utara. Sumatera Utara itu luas tuh Ustadz. Luas letaknya itu di Kabupaten Labuan Batu, Kecamatan Bela Barat, Desa Sibargot. Kalau boleh tahu berapa orang bersaudara Ustadz? Bersaudara 5 orang. Alhamdulillah dari anak pertama sampai anak terakhir hidup semua. Hidup semua. Dan yang sudah berkeluarga 2 orang, abang saya dan juga saya sendiri. Saya sendiri. Ya, betul. Sudah berapa lama berkeluarga tuh Ustadz? Kalau abang saya sudah 4 tahun. Kalau saya pribadi itu baru jalan 9 bulan. 9 bulan ini ya. 9 bulan. Masa pendidikan habis di Sumatera Utara Ustadz? SD sampai SMA? SD sampai SMA di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Betul. Lalu kapan mulai tinggal di Padang ini nih? Ke Kota Padang berangkat 2015. 2015 kuliah di UIN mengambil jurusan pendidikan bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab. Ya. Kenapa ingin kuliah di Padang? Pertama, kuliah di Padang itu merupakan motivasi dari salah seorang pimpinan pesantren kami yang memang basisnya itu alumni UIN dan beliau mengambil jurusan bahasa Arab. Jadi ketika mendaftar mahasiswa di UIN itu, dalam pikiran saya itu hanya bahasa Arab aja, tidak ada pelajar jurusan PAI, matematika, PGMI, MPI, tidak ada. Yang ada cuma bahasa Arab. Ternyata setelah masuk apa ceritanya? Ternyata setelah masuk alhamdulillah walaupun susah dan lain sebagainya tetap dijalani, berjalan dengan lancar sampai sekarang. Pertama kali tinggal di Padang, di mana tinggal Ustaz? Pertama kali tinggal di Padang, sebenarnya sebelum sampai di Kota Padang ini untuk tempat sudah dapat, yaitu di Parak-Lawe, itu di Komplek Puri Lestari namanya. Komplek Puri Lestari perbatasan antara Pampangan dengan Parak-Lawe. Itu ada di Masjid At-Taqwa namanya. Itu dari 2015 sampai 2019. Jadi pertama kali tinggal di Padang langsung di masjid. Langsung di masjid. Masjid At-Taqwa namanya dulu ya. At-Taqwa namanya. Bagaimana pengalaman dulu di Masjid At-Taqwa itu? Karena memang perdana masuk ke Kota Padang itu rasanya sangat gimana ya, susah sekali, terutama itu dalam menyesuaikan diri lah Bang Sakti. Baik itu secara budayanya, bahasanya, kebiasaannya, ibadahnya, yang mana memang kita dari pesantren itu kan memang NU ya,
Tapi kita masuk Kota Padang itu tinggal di Masjid Muhammadiyah. Mau tidak mau tentu harus ikut aliran Muhammadiyah. Tapi saya pribadi sampai sekarang walaupun tinggal di Masjid Muhammadiyah itu tidak hambatan. menafikan harus NU harus Muhammadiyah, tidak. Pokoknya kita konsepnya ibadah saja gitu. Jadi Masjid At-Taqwa itu Muhammadiyah juga. Muhammadiyah juga. Di Padabat Muhammadiyah aja. Banda gue Muhammadiyah juga. Ya. Dengar-dengar dulu langganan imam ya di Langganan At-Taqwa. Iya. Apalagi sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Idul Fitri. Dari 2016 sampai 2019 setiap hari besar Islam ya, seperti Idul Fitri, Idul Adha, itu selalu kita diamanahkan jadi imam. Di perkumpulan masjid di Parak Lawe ada beberapa masjid dan juga musola, kita diamanahkan jadi imam tetap. Jauh jarak dari kampus itu dulu. Dari kampus sekitar 10 menit lah. 10 menit dengan Jadi kendaraan. dulu alhamdulillah memang karena kita bermodalkan ongkos aja ke Padang Bang Sakti, tidak ada modal untuk kuliah, tidak ada sebagainya, hanya modal ongkos aja. Jadi sampai di masjid negosiasi ini dan sebagainya, dapat kesimpulan diterima. Setelah kita lihat kondisi kampus dengan jarak masjid itu jauh, jadi saya memutuskan untuk untuk cari tempat lain dekat kampus. Tapi jamaah menawarkan untuk memberikan dua pilihan, itu motor Scoopy dan juga motor Supra. Jadi disediakan kendaraan oleh pihak masjid. Disediakan, cuman gaji dipotong setengah selama setahun. Jadi motor ini diambil baru Enggak, dulu kan pakai Supra Bang. Supra X 125 ambil second itu selama setahun gitu. Baru setelah beberapa tahun nabung dapat uang sedikit, baru ganti motor ya. Iya. Apakah kuliah berjalan lancar selama di Padang ini? Kalau kuliah semester 1 itu merupakan kuliah yang paling suram bagi saya pribadi, makanya ya. Karena memang kondisi seperti saya katakan tadi, budaya, bahasa dan sebagainya, kita masih harus menyesuaikan itu. Jadi belum fokus untuk kuliah, hanya fokus dalam menyesuaikan budaya saja. Dari tadi Ustaz tadi menyebut budaya-budaya. Apa budaya yang Mas tersebut? Kayak kalau di budaya Minang itu kayak tegur sapanya lah, kemudian kebiasaan ngobrolnya dan lain sebagainya, itu memang jauh dari budaya Sumut ya. Dari logat juga itu jauh berbeda. Di ketika kita berbicara, kadang orang teman-teman dari Minang itu merasakan kalau kita itu marah gitu, padahal tidak, memang logatnya memang seperti itu gitu. Jadi menyesuaikan itu masih membutuhkan waktu sekitar 1 semester lah. Semester 2 baru menikmati bahasa pun sudah mulai dikuasai, sehingga kuliahnya pun terasa nyaman gitu. Pada tahun 2019 sebelumnya Ustaz saya sudah bercerita diri dan saya sekarang kita explore ya. Iya. Orang tua meninggal dunia. Betul. Bagaimana ceritanya dulu itu? Itu Sedang apa, suasana bagaimana? Iya, 2019 merupakan tahun duka lah bagi keluarga kami ya. Kalau tidak salah itu sebelum di Masjid Ihsan ya. Sebelum di Masjid Ihsan, masih di Parak Lawe itu. 2016. Itu harinya hari Kamis. Sebenarnya hari Rabunya itu mau seminar proposal itu, Waduh, beres sekali itu ya. Iya, seminar proposal. Karena disuruh pulang oleh orang tua, mau tidak mau harus dibatalkan jadwal seminarnya, langsung berangkat itu jam 3 berangkatnya Bang Hati, jam 3. Jam 3 pagi atau jam 3 sore? Jam 3 sore dari Padang bersama adik yang kuliah di MSB. Memang karena memang kondisi hujan pada waktu itu ya. Sampai di panti itu memutuskan untuk istirahat di sana, bermalam di sana di tempat teman, dan paginya baru langsung berangkat ke Sumut. Sampai Sidimpuan jam 10 itu ditelepon oleh pimpinan pesantren. Saya juga bingung kok pimpinan pesantren yang menelpon, kenapa tidak ayah gitu kan. Ngomong beliau gini-gini, beliau mengatakan bahwa orang tua kita sudah meninggal tadi malam jam 1 katanya, jam 1 pagi. Jam 1 pagi. Iya, cuman tidak diceritakan, takutnya nanti ada hal-hal jadi jam 10 enak.
ini kejadian jam 10 pagi nih di telepon. Ditelepon jam 10 pagi. Masih jalan cepat ke rumah nih. Ya, Masih menuju di jalan ke rumah. Sidimpuan banget, di kota Sidimpuan waktu itu, mendekati perbatasan lah Sidimpuan, mendekati Gunung Tua. Apakah bisa ketemu dengan ibu waktu itu? Pada saat itu saya mengatakan kepada pimpinan pesantren, Ustadz, kalau memang tidak bisa ditunggu, disegerakan saja, tidak usah ditunggu, saya bilang gitu Bang ya. Tapi semenjak saya mendengar kabar ini, emang rasa haru dan juga sedih itu tidak bisa lagi disembunyikan. Itu dari Sidimpuan sampai ke kampung itu air mata terus mengalir, terus nangis terus ya. Iya. Yang kita minta cuma satu saja, ketemu dengan almarhumah ibu sebelum dikuburkan gitu. Alhamdulillah di perjalanan itu dimudahkan Allah, tidak ada kendala, macet, tidak ada sebagainya. Sampai di kampung 2:30 masih bisa menyolatkan, walaupun tidak bisa dilihat lagi kan. Iya, dilihatnya cuma dalam kubur aja waktu dibuka Iya. kafannya kan, itu bisa dilihat wajahnya beliau. Kalau boleh tahu, ibu meninggal di usia 4 bulan ya? 45. Iya. Usia yang masih muda. Masih muda sekali, tapi beliau sudah sakit semenjak usia 43, yaitu 2 tahun. 2 tahun. Apa tuh sakitnya? Sakitnya itu tumor namanya. Tumor ya. Tumor dalam perutnya. Sudah dari keluarga kan sudah berusaha juga tuh berobat, kan mulai dari di kemo. Ada di kemo. Di kemo itu apa? Yang rambutnya hilang, dipanaskan. Nggak sampai seperti itu. Cuman ya tumornya di perut nih Bang, jadi ketika kambuh itu seperti dibakar rasanya gitu. Jadi ketika ada hal seperti itu sakitnya luar biasa, sampai beliau meronta-ronta minta tolong gitu sebagainya kan. Berat juga ya. Berat juga. Tapi mau tidak mau tentu kita tidak boleh juga bersedih, berkesinambungan gitu kan, harus terus semangat gitu melanjutkan perkuliahan. Bagaimanapun kita sudah berjanji pula dengan orang tua kita bahwa kita harus menyelesaikan studi ini gitu. Itu yang menjadi motivasi kita. Kemalangan tersebut menghambat kegiatan seminar. Nanti bagaimana kelanjutan seminar di kampus? Karena sudah dikabari ke pihak kampus, alhamdulillah diundur waktunya Bang. Diundur waktunya berapa minggu sampai di Padang. Seminggu kemudian baru menunjukkan nama seminar. Ya, proposal. Berapa lama di kampung waktu itu? Tidak lama Bang, nggak sampai 1 minggu. Karena memang tugas kita banyak kan. Pertama tugas di masjid, kemudian tugas ngajar TPQ juga, kemudian tugas kampus juga, jadi tidak lama gitu. Jadi di kampung itu ada namanya menuju hari, dari hari pertama sampai hari ke-7 jadinya. Setelah itu selesai saya balik ke Padang. Ya. Dari Masjid Taqwa Muhammadiyah di Padak Lawen bisa pergi ke Bandar Buat Islam Muhammadiyah. Ya. Bagaimana pula prosesnya dulu? Proses hijrah ya, kalau bahasa Arabnya ya, hijrah dari Masjid Taqwa ke Masjid Ihsan itu juga menyisakan kisah yang sangat luar biasa juga ya. Apa tuh? Ketika sudah selesai S1, jadi tiba di Masjid Islam Muhammadiyah ini sudah sidang nih. Sudah sidang S1. Sudah sidang, cuma belum wisuda lagi. Setelah selesai sidang, sudah tahu saya udah sarjana, diajaklah sama pimpinan pesantren untuk menjadi guru di sana. Menjadi guru, ditawarkan jadi guru bahasa Arab di pesantren. Di Sumut, tempat saya belajar dulu pesantren. Jadi sebelum saya pergi ke sana, saya bertemulah dengan Bang Apri Wardana di Tonga. Di mana ketemunya tuh? Ketemu di jalan. Oh, di jalan. Dia berbincang mau ke Malang kan. Malang. Jadi beliau mengatakan nanti kalau saya ke Malang tentu Masjid Ihsan kosong, katanya. Itu secara secara finansial tentu adalah kita tanya gitu kan, bagaimana finansialnya. Ya. Dan alhamdulillah waktu itu juga ditawarkan ada juga tawaran berapa bulan untuk mengajar di Arisalah ya kan, yang
waktu itu kepala sekolahnya dan sampai sekarang juga masih Ustadz Marjoni gitu. Ya. Dan itulah yang memotivasi saya untuk pindah ke Masjid Islam Muhammadiyah. Masjid Islam Muhammadiyah. Di Masjid Islam Muhammadiyah. Jadi awalnya dibawa oleh Bang Apri Wardana. Bang Apri Wardana di Tonga. Ya. Beliau bawa saya ke Masjid Ihsan dan memang Kalau abang dulu lihat wajah Salim dulu pertama kalinya ya tanggal 17 Juli 2019. 17 Juli ya. Kenapa bisa ingat tanggalnya? Karena hari ketika Bang sidang. Bang Sakti sidang ya. Ya. Oh iya. Jadi ketika itu Bang sidang. Ini Bang sidang sebelum Bang Apri berangkat, 1 minggu sebelum Bang Apri berangkat ke Malang. Jadi Bang Apri waktu itu baik banyak dah sana. Itu berkesan banyak pertolongan Bang Apri. Iya. Dia yang menjemput Bang ke rumah, dia yang mengantarkan pulang ke kampus sampai zuhur. Dia temani di kampus setengah hari. Jadi selesai sidang, solatlah di Masjid Ihsan, solat zuhur. Apri terkemulah dari Ustaz Salim. Itu pertama kali kita ketemu. Itu pertama ya. Ya. Kalau Salim pertama kali ke rumah abang ketika syukuran wisuda. Syukuran wisuda. Ya, cuma doa mah. Iya betul sekali. Ya. Iya. Bagaimana selama di Masjid Ihsan, Ustaz? Karena memang kita sudah lama ya tinggal di Apakah sebelumnya pernah ke Masjid Ihsan? Sebelum menetap di Masjid Ihsan? Pernah beberapa kali datang ke sana menemui Bang Apri untuk menyelesaikan tugas kampus karena memang kami satu jurusan sama pendidikan bahasa Arab ya gitu. Jadi karena memang kita sudah latarnya Muhammadiyah ya beberapa tahun, jadi ketika masuk ke Muhammadiyah yang Muhammadiyah Bana memang tidak terlalu susah lagi untuk menyesuaikan diri, baik itu komunikasi ke pengurus, ke jamaah, ke anak-anak dan lain sebagainya. Itu Bang. Alhamdulillah sudah berjalan tahun ketiga nih, masuk tahun keempat lagi. Iya. Itu tidak ada, masih terasa nyaman. Alhamdulillah tidak ada beban dan tidak ada juga halangan dan sampai sekarang alhamdulillah. Jadi selama awal-awal di Masjid Ihsan nih tanpa kegiatan nih jujurnya nih. Tanpa kegiatan. Jadi kapan mulainya jadi ayah salah? Beberapa bulan, kalau tidak salah beberapa bulan sudah itu langsung mendaftar di Arisalah jadi guru. Beberapa bulan menggantikan saja. Ya, menggantikan saja. Cuman ketika sudah kontraknya udah mulai habis, bukalah pendaftaran S2 di UIN. Saya konsultasi dengan Ustadz Marjoni bagaimana bagusnya. Beliau mengatakan kalau masih muda manfaatkan untuk melanjutkan pendidikan, kata beliau kan. Kalau untuk soal pekerjaan insya Allah nanti kalau sudah lulus pun itu akan lebih mudah lagi untuk bagian pekerjaan dengan titel magister tersebut, kata beliau kan. Alhamdulillah diselesaikan. Selesai juga S2-nya 2022 bulan November tanggal 19 kemarin wisudanya. Jadi mulai tahun 2020 kuliah S2. 2020. Alhamdulillah selesai 2 tahun. Di tengah-tengah menjalankan kuliah S2 itu dapat kerja di Luqman. Dapat kerja di Luqman, alhamdulillah. Setelah beberapa bulan kuliah dan tidak lagi di Arisalah, ada lowongan di Luqman, memberanikan diri masuk. Alhamdulillah sampai sekarang masih di Luqman. Di Luqman sudah jalan 1 tahun nak? 1 tahun ya, 1 tahun setengah lah. 1 tahun setengah ya. Apakah di Luqman lancar saja kegiatannya? Kalau di Luqman alhamdulillah lancar karena memang dunianya itu Islami ya, karena memang kita sudah lama juga di dunia tersebut, jadi tidak terasa susahnya gitu. Tapi bagi guru-guru lainnya anak lihat basisnya memang di umum, ketika masuk di sekolah-sekolah yang berbasis Islam itu mereka masih dalam konsep penyesuaikan diri dengan dunia tersebut gitu kan. Tapi alhamdulillahnya kita karena memang sudah lama juga di pesantren selama 6 tahun, sudah biasa dididik yang seperti itu, jadi dijalani saja, nikmati saja, tidak ada kendala sedikit pun. Berarti S2 jalannya di ketika menjadi di Luqman dan ketika menjadi Luqman ngajar. Dan tahun 2022 ini nikah.
tahun 2022 bulan Maret itu Nikah. menikah tanggal 5 Maret dengan proses yang begitu dahsyat. dengan proses yang begitu dahsyat Ya. dan cepat sekali. Ya. Nah, Bagaimana dulu awalnya tuh? itu ceritanya ketika nenek atau mama dari almarhumah ibu ya, mama dari almarhumah ibu itu meninggal, dan beberapa hari setelah itu saya dengan teman itu pergi ke sana untuk ziarah ya, ziarah lagi. Setelah pulang dari sana itu sehingga di rumah kakak ayah yang sekarang masih sakit ya, sakit stroke dia. Mereka tahu isu-isunya saya akan menikah dengan asli orang Minang gitu kan. Asli orang Minang. Kemudian mereka juga kontra istilahnya. kontra, banyak juga bla-blanya, panjang lah ceritanya kalau masalah itu gitu. Sehingga diperlihatkan dengan satu foto ya, satu foto Bidadari. bidadari ya, bidadari diperlihatkan. Rasanya kurang puas kalau foto aja, karena kalau dunia sekarang itu kan luar biasa. Make upnya tebal 7 cm. Make up itu sendiri. Kemudian saya bertemu langsung sebelum saya pulang ke Padang. Itu tidak sampai setengah jam Bang Sakti. Ngobrol-ngobrolnya tidak sampai setengah jam, dan waktu ngobrol itu pun tidak ada pembicaraan untuk menikah. Tidak ada pembicaraan. Hanya memang pada waktu itu konsepnya hanya untuk melihat saja dulu apakah memang sesuai yang dipoto dengan yang asli gitu. Ternyata lebih cantik yang asli daripada yang dipoto kan. Nah gitu. Jadi setelah sampai di Padang ngobrol Melalui via via WA, medsos dan sebagainya, alhamdulillah berjalan dengan baik dan prosesnya memang sangat cepat sekali Bang Santi. Ya. Itu ceritanya Bang Santi. Berarti ya 2 bulan kalau tidak salah. Hah? 2 bulan kalau tidak salah waktu itu ya. Iya 2 bulan. 2 bulan ya, nggak sampai 2 bulan tunangan. Jarak tunangan dengan nikah itu ada beberapa bulan lah baru nikah. Tapi istri lebih tua 2 tahun ya. Lebih tua, tapi kalau dari sisi wajah saya lebih tua lagi. Iya. Pandai pula ya dasarnya. Lebih tua wajah saya daripada dia. Tapi sisi umur saya lebih muda. 2 tahun. Mesti Ihsan ini. Iya. Selain menjadi guru TPT, bagaimana tuh selama menjadi guru TPT di Masjid Ihsan? Menjadi guru TPQ itu merupakan tantangan yang luar biasa kalau menurut saya ya pribadi, karena memang latar belakang anak yang berbeda-beda semua. Ada yang dari sekolahnya Islam, ada yang sekolah dari negeri ya. Jadi menyatukan anak yang bercampur baur dari sisi pendidikan, belum lagi dari sisi keluarga yang berbeda gitu. Jadi memang luar biasa sekali. Dan ini menjadi momentum bagi kita sebenarnya guru TPQ ini. Jadi awal untuk terjun ke dunia pendidikan yang notabene-nya adalah formal. Ini kan non formal ini. Yang mana non formal? Non formal itu TPQ. Ya, karena dia ibaratnya kayak eskul dia tuh. Ekstrakurikuler ya, di luar sekolah ada namanya TPQ. Yang konsepnya itu hanya berfokus kepada anak ini pintar mengaji. Ya. Pintar mengaji. Walaupun di sekolah dia tetap belajar mengaji, tapi kan tentu ada pendalaman-pendalaman. Inilah yang dilaksanakan di dunia TPQ tersebut. Ya, begitu Bang. Jadi kalau untuk konsep mengajar itu bagi saya pribadi, karena yang diajarkan itu Al-Quran, jadi tidak ada masalah sedikit pun. Alhamdulillah berjalan lancar. Berjalan lancar. Sekarang istri dibawa ke Padang. Istri di Padang sekarang. Karena mendapat kerja tetap di Padang. Iya, karena tetap di Padang, dan beliau memang saya amanahkan untuk tidak ikut bekerja di rumah saja sesuai dengan anjuran Nabi ya. Ya, istri memang di rumah. Suami idaman. Apa ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Pesan-pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di luar sana yang melihat dialog kami ini ya. Bagi saya pribadi ada suatu moto dalam hidup saya, moto yaitu ta'mal kan amal wa tanfa kan hal. Bekerja seperti semut dan bermanfaat seperti lebah.
Kalau kita lihat dari sisi semut itu, yang pertama, mereka kalau bekerja itu tidak ada sendiri-sendiri. Bahkan mengangkut satu butir beras itu mereka butuh 4 sampai 5 Ya, karena dia kecil. Nah, karena dia kecil itu kan. Artinya dalam dunia nyata ini, jangan sampai konsep sosial itu hilang. Artinya teman, sahabat, keluarga memang harus diperbanyak. Karena di kemudian hari kita tidak tahu nanti bagaimana keadaannya. Mungkin kita jatuh, mungkin kita nanti ambruk gitu kan. Maka teman, sahabat, keluarga yang banyak itulah yang akan membantu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, semut itu kalau saling bertemu itu saling bertabrakan dia. Mereka bukan tidak memiliki mata, ada mata. Cuman kalau kita bawa ke dunia manusia, artinya adalah ketika kita bertemu dengan orang lain, maka harus ada tegur sapa. Ya. Tidak ada cuek dan sebagainya. Kemudian watanfa'kan, bermanfaat seperti lebah. Lebah saja yang memang kita ketahui mempunyai mudrat yang sangat luar biasa, kalau disengatnya itu bisa sakit kita. Ya. Tapi ada manfaatnya, madunya. Ya, Bahkan orang rela membayar begitu mahal untuk mendapatkan madu tersebut. Ya, ya. Artinya Bang Sakti, saya, Bang Sakti dan juga teman di luar sana harus ada dalam diri kita itu, apa manfaat saya untuk orang lain, apa manfaat saya untuk keluarga, apa manfaat saya untuk teman. Jangan sampai kita sebagai beban keluarga, beban teman, jadi tidak ada manfaat sedikit pun. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan saya tidak berguna, tidak, itu adalah konsep yang salah. Kita semua mempunyai manfaat dan juga berguna untuk kita, untuk orang lain, untuk keluarga kita. Kemudian yang terakhir adalah utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Tentulah ilmu dari buayan sampai yang had. Jadi dari konsep menuntut ilmu itu bukan hanya sampai SMP, bukan hanya sampai SMA, S1, S2 sampai S3, sampai pendidikan yang paling tinggi harus itu tanamkan. Jadi waktu yang masih ada, mari kita pergunakan untuk memperbanyak yang namanya menimba ilmu terus. Dan bagi kita yang sudah sukses di luar sana, bagi teman-teman yang sudah sukses di luar sana, belajarlah seperti padi yang semakin berisi semakin berunduk ke bawah, jangan sombong. Sekarang sudah S2, menjadi guru di SD Lukman. Apa ada niat untuk menjadi dosen? Cita-cita dari kecil itu jadi dosen, Bang Sakti. Jadi dosen. Cuman kita nikmati aja dulu, kita jalani saja dulu bagaimana prosesnya. Yang namanya proses mencapai sukses itu kan tidak bisa dilakukan secara spontan, tidak bisa dicapai secara membalikan tangan, tidak, harus ada prosesnya. Proses itu kita lalui dari tingkat terendah sampai nanti ke tingkat tertinggi. Kalau jadi dosen, apa mau pergi pula ke tempat Pak Pri ini? Atau di Padang saja? Kalau dosen, kita lihat nanti Bang di mana diterimanya gitu. Diterimanya di mana? Cuman harapan kita tetap di Padang. Karena di Padang dekat dari rumah. Semoga Ustadz Sarim lancar-lancar saja selama di Padang ini. Amin. Menjadi kepala TPT sekarang. Ya, menjadi kepala TPT. Iya. Bagaimana pula kesan-kesan menjadi kepala TPT sekarang? Menjadi kepala TPK merupakan suatu amanah yang besar bagi saya pribadi. Kalau menurut saya pribadi adalah amanah yang besar, yang mana harus menjadi pemimpin bagi guru-guru lain gitu kan. Pemimpin guru-guru lain, insya Allah nanti dunia kepemimpinan itu kan tidak langsung dari atas, dari bawah dia. Ya. Jadi dari menjadi kepala TPK mungkin 20 tahun akan datang jadi kepala negara. Amin. Boleh dibahas nih organisasi yang diikuti Partai PKS. Kalau organisasi dunia politik PKS lah. PKS yang diikuti PKS sekarang jadi pengurus di tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan lebih tidak. Iya, di anggota Bapilu. Tapi di PKS sekarang ada pula rencana jadi Gerindra ya. Dibaca di media sosial. Itu kita tidak tahu Bang. Kita serahkan yang di atas saja.
Ya, Kita yang di bawah hanya mengikuti apa arahan dari atas. ya. Ya. Dan lah benar pula. Dan podcast berani itu tidak jadi Anies. Iya, Tidak iya, bisa iya. maju Anies. Pokoknya walaupun PKS kedepannya itu tidak memilih Anies, saya pribadi dari anggota PKS akan tetap memilih Anies Ya. sebagai presiden 2024. Jadi menonton waktu itu Sumatera Barat kalau jadi Gerindra dia. Kita tetap mengikuti partai, cuman yang namanya hati tidak bisa dipaksakan oleh siapapun, Iya, ya. termasuk orang lain, termasuk siapapun dia. Yang hati kita itu kita yang mengontrol. Yang mudah sukses tak sering Amin. menjadi di Lukman, Ya. jadi dulu tetap di Lukman, Ya. kepala TPC sekarang dan tim sukses Anies, Dewan Anggota Kecamatannya. Bapilu Bapilu di Kecamatan PKS. Mutilan. Iya. Semoga lancar saja untuk Amin. kedepannya dengan harapan dapat tadi jadi dosen. Jadi dosen di kemudian hari, insyaallah. Mudah-mudahan jadi dosen pula di Win Imam Bonja Padang. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih waktunya Ustaz Sarim. Ya, sama-sama. Atas kesediaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.